Saya berada di kawasan Gunung Sari di Kecamatan Balikpapan Tengah, salah satu rumah warga yang berhasil mengembangkan konsep hidroponik ya. Dan ini konsep hidroponik adalah salah satu konsep atau program yang menyentuh masyarakat langsung yang diinisiasi oleh Pak Suwanto atau yang akrab dipanggil Pak D di lingkungan beliau ya, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan. Dan inilah hasil dari cara beliau membersamai masyarakat di Balikpapan Tengah. Pak D, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat, semangat, bahagia. Ini bersama bahagia. Yes, apalagi hari ini kita panen ya. Nah, teman-teman semuanya bisa melihat di belakang layar, bukan di belakang kita ya. Ini adalah penampakan dari tanaman sayuran ya, tanaman sayuran yang secara nutrisi itu berhasil dan menunjukkan hasil yang maksimal. Terlihat gemoy-gemoy ya Pak ya. Nanti kegemoyan ini akan diulas oleh pakarnya nih, Pak Nur Mansyah tadi ya, yang juga sudah menjadi narasumber kita. Tapi sebelum ke beliau, Pak De, ini program ini adalah salah satu program yang menjadi concern dari Pak Suwanto membersamai masyarakat kita. Untuk dikenal dengan program bunga ya. Bunga, buah, dan sayuran. Apa hal terbaik yang ingin disampaikan dari kegiatan panen kita hari ini? Kegiatan ini kebersamaan. Kebersamaan. Hari ini memang sangat sulit ya untuk di perkotaan bisa berkumpul bersama. Guyup nih, guyup ya. Kompak. Iya. Bagian daripada silaturahmi masyarakat di lingkungan perkotaan. Seperti itu sih awalnya. Jadi dengan menanam ini mereka juga berkelompok untuk bisa menentukan pilihan tanaman apa yang mereka mau tanam. Ini menjadi salah satu program inspirasi juga ya, lihat buat seluruh warga kota dan tidak hanya Balikpapan, dan saya pikir seluruh dunia juga bisa memanfaatkan bagaimana lahan yang kita punya, lahan entah itu lahan parkir, lahan pekarangan gitu ya Pak ya. Kayak 2R lah di pertanian seperti sekali. pekarangan pangan lestari. Betul, pekarangan pangan lestari. Nah ini bisa kita manfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga ya Pak ya. Oke, ini sebetulnya kalau mau boleh cerita sedikit Pak De, ini susah nggak sih mengawali atau membersamai masyarakat seperti ini? Sulit. Awalnya sulit? Sulit sekali. Sulitnya di mana? Karena tidak semua orang mau untuk bercocok tanah. Oh iya. Jadi dengan paradigma tangan panas dan tangan dingin tadi itulah yang menyebabkan orang itu enggan untuk bercocok tanam. Yes. Nah, hidroponik ini kan menanam tanaman tanpa tanah. Ya. Tanpa media tanah kan gitu. Jadi ya ini kita coba dengan adanya teknologi tepat guna yang dihasilkan hari ini seperti hidroponik kita coba. Ya mengedukasi masyarakat juga. Lagi-lagi saya konsen adalah bagaimana ada pendapatan rumah tangga yang dihasilkan oleh rumah tangga itu sendiri. Oke, dan ini adalah contoh hari ini ya. Iya, contoh. Contoh adalah bagaimana kemudian pekarangan itu bisa menghasilkan. Ya. Diawali dengan kata sulit, tapi sekarang ternyata lebih mudah ya. Bukan mudah, masih tetap tantangan berjuang. Ya, tetap berjuang. Hal yang paling yang menjadi kendala selain paradigma tadi ya, stigma itu apa lagi? Kejenuhan. Oh iya ya, ini karena membutuhkan kesabaran ya. Kejenuhan itu apa? Pada saatnya panen nih, ini lubang kosong. Ya. Ternyata bibit belum siap. Oh, belum siap. Nah, jadi untuk membibit lagi dari awal, kalau lubang ini sudah kosong, itu 1 hari ketinggal, 2 hari ketinggal, seminggu, akhirnya lama-lama kosong nih lubang. Betul tidak? Ya. Nah, makanya hari ini kita sudah menyiapkan bibitnya. Jadi langsung Nah, jadi begitu mereka panen, bibit tinggal masuk. Nah, ini yang untuk cara menghilangkan kejenuhan tadi. Betul. Karena kejenuhan ini yang sulit untuk dilawan pada masyarakat. Dan tak lupa saya berterima kasih sekali hari ini dapat dukungan dari pemerintah. Di sini ada Pak Lurah dan juga ada Pak Kaptimas dan juga ada Sekjam. Ini bentuk dukungan pemerintah terkait dengan program-program yang akan kita jalankan. Ini secara tidak langsung kita tuh lagi dilajarin dari petani milenial. Iya. Kalau dulu petani konvensional kan harus turun ke sawah segala macam, tidak turun ke ladang gitu ya. Kita hari ini cukup petani bertaninya bercocok tanamnya menggunakan media tanpa tanah yang disebut dengan hidroponik ya. Nah, ada Mas Nur Mansyah, ini salah satu praktisi hidroponik yang tadi juga sudah berbagi ilmu ya.
Ini sebenarnya agak unik nih karena Mas Nur tadi mengaku backgroundnya justru bukan dari pertanian ya. Background beliau adalah seorang nahkoda. Bener ya nahkoda? Iya. Kok bisa dari kapal nahkoda kapal menjadi nahkoda hidroponik? Sebenarnya sama-sama di air. Sama-sama, oh benar. Oh iya. Sama di air. Jadi awalnya itu memang saya dulu di 2014 itu mencoba, tapi dulu bahasanya di awal-awal masih hanya sebatas lihat YouTube dan segala macam, tidak langsung hobi nanam. Jadi pada saat saya ikut pelatihan sekali, oh begini tekniknya, dan mulailah bahkan di kapal saya pun saya nanam. Berjalannya waktu saya makin lama makin banyak dan ilmu itu tiba-tiba memang diminta sama pihak beberapa pihak ya termasuk yang dari Bapak gitu. Karena saya diminta ngajar. Hanya saya tidak stop tapi terus belajar. Kenapa? Ilmu pertanian ataupun ilmu lainnya itu nggak akan stuck, akan selalu berkembang. Dia akan memperbaiki apa yang ada kekurangan. Hidroponik ini itu yang mungkin solusinya paling baik. Kenapa? Untuk penghematan air seperti yang sering kita terjadi ya di dunia, terutama di Balikpapan, ternyata dengan berhidroponik bisa mengirit air untuk bercocok tanam, bahkan jauh sekali ya, seperti selada dan sawi, ternyata hanya butuh 2 liter dari kecil hingga dia panen. Bayangkan itu. Ternyata itulah yang menjadi teknologi yang sangat berarti dan lahannya pun nggak perlu besar. Satu kali satu pun sudah boleh. Satu kali satu boleh. Bahkan kalau cuma pakai botol jadi 10 kali 10 cm. Gitu. Tapi memang di hidroponik menyesuaikan kantong aja, nggak usah dipaksakan. Kalau mau murah dia bisa murah, kalau mau mahal dia bisa mahal. Tapi hasilnya tetap sama. Betul. Mas Nur, kita lihat contoh di belakangnya kan gemoy-gemoy nih. Ya, saya nggak punya istilah lain selain gemoy. Karena memang jadi menarik sekali hasilnya gitu. Ini apa komentar Anda? Iya, jadi biasanya kalau yang begini ada beberapa kenapa agak sedikit tinggi. Ada beberapa memang jenis-jenis tanamannya seperti itu. Oh ini terlalu besar karena memang jenis sayurannya seperti itu. Tapi satu hal yang dipasti biasanya di hidroponik itu less pestisida bahkan kadang non pestisida. Nah itulah yang kadang banyak orang suka. Dan yang paling disuka lagi adalah ternyata pada saat dibawa ke pasar ataupun di supermarket daya tahannya lebih lama. Seperti di hidroponik kalau sudah di packing ya bisa sampai 5 hari. Bahkan yang bagus-bagus itu bahkan bisa 10 hari pun masih segar karena dijual bersama akar-akarnya. Nah itulah yang menjadi sebenarnya itu menjadi ketahanan pangan banget gitu kan. Dipanen, habis itu dipindah langsung nanamnya terus-menerus, tapi kita simpan pun daya tahannya juga bagus dan lebih lebih sehat seperti itu. Tadi Pak D kan Pak Dewanto ada singgung tentang bagaimana bisa menghasilkan cuan bagi masyarakat begitu ya. Sebenarnya kalau bicara proyeksinya dengan misalkan kita punya lahan segini nih, bukan lahan lah ya, ini apa ya? Luasan hidroponik ini kira-kira 4 meteran lah ya. Ya 4 meter kali ya. Ini nilai ekonomisnya gimana? Jadi di hidroponik aslinya itu sama orang pengusahanya. Pengusaha itu biasanya untuk balik modalnya normalnya 2 tahun. 2 tahun. Di hidroponik bisa normalnya 2 tahun. Tapi ternyata di hidroponik itu kadang 10 bulan atau 8 bulan sudah balik modal. Itu yang sebenarnya lebih cepat ya? Ya, dia lebih cepat. Jadi cepat ternyata. Lebih memang mahal di awal, tapi ternyata balik modalnya lebih cepat. Lebih cepat. Kita 10 tahun bisa. Ya, bahkan awet ya, sampai bertahun-tahun. Oke, ya. Tadi yang menarik bahwa tadinya kan saya juga sama lah dengan masyarakat umum ya. Tahunya cuma hidroponik itu cuma nanam air nanam di dalam pipa atau apalah begitu ya. Tapi ternyata definisi yang paling simpel adalah cara bercocok tanam tanpa menggunakan media tanam gitu ya. Ini saat ini memang menjadi salah satu solusi ya bagi masyarakat di perkotaan yang tidak punya lahan dan bagaimana kemudian ini ternyata bisa mendukung ketahanan pangan. Menurut Mas Nur sebagai seorang praktisi, hal apa yang harus dikuatkan sehingga ini tidak hanya sekedar menjadi formalitas kita, tapi ini bisa menjadi sebuah budaya juga. Jadi sebenarnya yang saya bawa dari dulu sampai sekarang di hidroponik itu bukan masalah bercocok tanamnya, tapi yang saya bawa adalah lifestyle-nya. Orang itu lebih suka bergaya daripada dia harus mikir sehatnya. Nah, pada saat berhidroponik itu menjadi lifestyle, itu akan menjadi nilai yang lebih. Bahasanya seperti gini, di sebelah makan lalapan dengan selada, di sebelah juga selada, dan dia berteman.
tapi salah satu ngomong kita pakai selada hidroponik itu ada nilai plus. Jadi bahasanya kita pakai hidroponik nih, bukan di tanah nih. Jadi bahasanya ini keren nih, ini premium nih, bahasanya gitu. Jadi lifestyle itu yang ditumbuhkan. Oh enggak, kita pakai hidroponik, nggak pakai yang gitu. Jadi walaupun tidak mengecilkan ya, tidak menjelekkan yang lain, tapi paling tidak itu dijadikan lifestyle. Jadi orang-orang itu lebih bangga pada saat menggunakan sayuran yang sehat ini. Jadi bahasanya sayurnya sehat, tapi gaya bahasanya itu lebih ke gaya hidup. Menjadi bagian dari gaya hidup. Ya. Ada pendapat yang mengatakan nutrisinya berbeda loh hidroponik dengan yang konvensional. Betul. Bener nggak sih? Benar. Artinya lebih bagus ini atau lebih bagus? Sebenarnya gini, semua itu sama. Cuma ada beberapa dibilang hidroponik itu pakai kimia, bahasanya gitu. Sebenarnya kimia itu cuma ada dua ya, kimia berbahaya dan tidak berbahaya. Masa sih kita nggak boleh minum H2O, nggak boleh minum air putih, masa kita nggak boleh menghirup O2, nah bahasanya kan itu kimia juga. Nah, kimia yang ada di hidroponik adalah kimia yang dibutuhkan oleh tanamannya. Bahkan pada saat kita coba, kita rasain itu nggak masalah. Jadi bukan yang berbahaya ya, tapi dia memang dibutuhkan oleh tanaman. Bedanya gimana pada saat kita kasih, misalnya air itu berwarna merah, kuning, atau hijau, setelah dijalankan, lama-lama dia malah menjadi bening. Karena kenapa? Nutrisinya diserap oleh tanaman. Bahasanya seperti itu ya. Nah, kita tahan sebentar ya, karena ada Pak Lurah juga yang, betul Pak Lurah ya? Oke, dengan Pak siapa? Pak Arwani. Pak Arwani ya, Pak Arwani. Sebagai bagian dari, ya wakil dari pemerintah lah ya. Melihat, saya warga masyarakat biasa melihat masyarakat di sini yang sangat antusias tuh rasanya wow gitu ya, ternyata keren ya, hidroponik itu bisa membuat orang juga guyup gitu, dan itu ternyata juga bisa memunculkan juga potensi-potensi ekonomi di masyarakat kita. Mungkin ada pendapat lain dari Pak Lurah. Terima kasih. Kami sangat berterima kasih sekali dengan adanya kegiatan daripada Kampung Bungas ini yang diinisiasi oleh Pak Wanto selaku anggota Komisi 2, dan dari Kecamatan sangat support untuk kegiatan ini. Kami dari unsur pemerintah menginginkan di wilayah kami ini ada ekon. Dalam hari ini yang kita di Kampung Bungas, buah, bunga dan sayur. Seperti kita ketahui di kelurahan lain itu ada, misalkan Sumberjo ada Kang Bejo, di Kampung Pustaka di Gunung Sari Ulu. Kami ingin di GS ini ada Kampung Bungas. Dan itu nanti efeknya kan banyak di sisi ekonomi juga. Kalau itu dikunjungi masyarakat nanti berjualan bisa laku. Di mana ada keramaian, di situ kan ada pusat ekonomi. Ada gula, ada semut. Kami berharap kedepannya sebagaimana masyarakat antusias dalam memanen, masyarakat bisa antusias dalam memulainya. Bu Sekcam gimana Bu Sekcam? Ada keinginan untuk bisa, kita punya ikon juga nih di Kecamatan Balikpapan Tengah gitu ya. Kalau yang di sebelah sudah ada ikon Kang Bejo. Monggo, ada pendapat dari Anda? Ya, memang Kecamatan Balikpapan Tengah ini adalah kecamatan yang paling padat jumlah penduduknya di Kota Balikpapan. Dan kepadatan penduduk itu bukan kelemahan, tapi justru kekuatannya Kecamatan Balikpapan Tengah, karena kegotong royongan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya di beberapa kelurahan memang sudah terbentuk ikon-ikonnya ya, seperti Kampung Sedekah di Karangrejo itu kan juga karena jumlah penduduk yang tinggi, untuk swedanya juga tinggi. Nah, diharapkan Kampung Bungas ini dapat segera terwujud ke depannya di Kelurahan Gunung Sari Ilir, dan kami dari Kecamatan Balikpapan Tengah latihan hidroponik ini akan menjadi agenda kita secara rutin ke depan, dan mungkin nanti pengembangan dari hidroponik itu sehingga benar-benar terwujud Kampung Bungas ini tidak hanya sekedar ikon, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Bungas. Senang ya kalau sudah sesuai dengan hashtagnya bersinergi, berkolaborasi gitu ya. Ini bagaimana kemudian menciptakan sebuah ikon baru di Kecamatan Balikpapan Tengah. Ini bisa menjadi lebih menjadi akselerasi lah gitu ya. Tapi sebelum ke Pak Wanto, Pak Denny, Babin Kamtipmas kita ya, apa ada hal lain yang pengen Anda cermati dari situasi hari ini, di mana ini Kamtipmas kita baik-baik banget ya gitu ya. Silakan Pak Denny. Ya, sebelumnya saya mengapresiasi apa yang sudah digagas oleh Pak Wanto dan Pak Nurmansa, di mana kita ketahui Pak Wanto salah satu tokoh pemuda di Kelurahan Sari Ilir. Dengan adanya Kampung Bungas ini, itu sama sejalan dengan program dari kami dari kepolisian bahwa agar di masing-masing wilayah, desa atau kelurahan dibangun yang namanya ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Iya, betul. Jadi dengan adanya
pelatihan hidroponik, kita berharap itu tidak sampai di sini saja, tetapi ada langkah ke depannya, mungkin pelatihan-pelatihan di tingkat RT yang lebih bisa kita berdayakan untuk kemakmuran warga Kelurahan Gunung Sarilir khususnya. Itu yang bisa saya. Artinya sudah sangat-sangatnya berkolaborasi nih Pak ya, sudah pasti sinergi juga gitu ya. Ini semakin menyala Kampung Bungas ini Pak De. Semakin menyala Kampung Bungasnya. Tapi kita belum sempat menyinggung ya, Kampung Bungas itu apa sih gitu ya. Silakan Pak. Kampung Bungas ini tercetusnya sebenarnya semenjak COVID ya. Awal-awal COVID itu. Awal-awal COVID. Ya, kita kan harus banyak di rumah ya. Ya, pada saat itu kita juga merasa perlu yang namanya buah, bunga dan sayur ini menjadi satu ikon di salah satu tempat. Dasarnya adalah banyaknya lomba-lomba terkait dengan kegiatan-kegiatan keindahan lingkungan. Jadi kami ingin merubah dulu wajah lingkungan kami sesuai dengan tema kota adalah merubah wajah kota. Kami juga ingin merubah wajah lingkungan. Nah, seperti itu. Jadi wajah lingkungan ini yang perlu garis bawahi untuk apa? Sesuai tema kota Balikpapan kan menjadikan Balikpapan nyaman dihuni. Nah kalau kita sudah banyak tanaman dan juga hijau segar di lingkungan itu semakin asri, tentunya masyarakat juga akan nyaman dihuni. Gitu. Kenapa? Kalau sudah banyak tanaman pasti orang mau bersih-bersih nih. Akhirnya apa? Semua kampung itu bersih. Dan juga kita tidak jauh daripada sampahnya nanti bisa masuk ke dalam pengolahan limbah. Itu sih awalnya dari Kampung Bungas itu supaya kita ada satu kegiatan baru lah untuk di Balikpapan, khususnya Balikpapan Tengah yang di tengah kota. Tercetusnya adalah pertanian kota. Lahirlah kemudian istilah Kampung Bungas ya. Seperti kata asli arti dari kata itu sendiri artinya cantik gitu kan. Cantik, ganteng, lagi ya menawan, mempesona, kayak gitu-gitulah. Dan Anda terlihatlah bagaimana tadi hasil dari hidroponik ini ternyata memang betul-betul bisa menjadikan lingkungan kita pun ikut berubah gitu ya, menjadi lebih segar, lebih menawan, gitu, lebih cantik juga. Tips dari Mas Nur untuk memulai sebagai petani milenial. Gitu nggak? Bener nggak sih petani milenial dan hidroponik? Jadi sebenarnya sama seperti yang saya bilang sebelumnya. Apa yang kita makan, kita perlu menanam. Dan kalau kita menanam, apapun hasilnya itu yang kita makan. Jadi seperti itu. Mulailah dari diri sendiri, karena mulai dari sendiri itulah lingkungan kita akan ikut serta. Jadi jangan ragu untuk memulai segala sesuatu itu ya. Pak Dewanto terima kasih, Mas Nur, Pak Lurah, Pak Denny, Bu Sekam terima kasih untuk statementnya dan juga pencerahannya buat kita semuanya. Mudah-mudahan dari Balikpapan Tengah dengan Kampung Bungas yang kami hadirkan di sini bisa menginspirasi Anda semua untuk juga menghadirkan ikon-ikon lain di tempat Anda dan itu menjadi salah satu kekhasan dari Anda. Terima kasih untuk perhatiannya, selamat sore dan sampai jumpa.